udahlah, gak usah kerjain, capek. Buatin aja gak sih? Nanti aja. Kita akan mengkaji bagaimana bisa perilaku tersebut terbentuk dengan teori imitasi Albert Bandura. Sebelum itu, mari kenalan dulu yuk sama teori Bandura. Dalam social learning teori ini, Albert Bandura membuktikan bahwa manusia bisa belajar hanya dengan mengobservasi sekitarnya. Pengimitasian yang terjadi disebabkan banyak faktor, dari eksternal maupun internal, yang terjadi secara bertahap. Untuk tahap-tahap dari mengamati sampai imitasi terdapat 4 tahap, yaitu attention, retention, production, serta motivation. Untuk lebih jelasnya, kita langsung simak implikasinya yuk. Main apa sih dari kemarin? Main banget, kayaknya seru banget. Ini loh main ML. Apaan itu? Dia sejenis game perang yang ngancurin base musuh sama bunuh-bunuhan. Cobain nggak? Seru kok. Ya deh, nanti coba lagi deh. Subjek di sini sedang berada dalam tahap pertama imitasi, yaitu tahap attention. Terbukti dengan terbentuknya perhatian kepada model dan permainan game. Ngapain ya? Bagus banget nih. Oh, gimana kalau kepoin game yang kasih tahu custom? Adalah kan kita cari. Subjek masih dalam tahap attention, karena adanya perhatian yang masih coba untuk diulang. Subjek mulai mencari tahu tentang game tersebut. Di YouTube pasti ada kan tutorial ML buat pemula. Coba cari deh. Bentar. Nah, ini ada nih. Aku bakal tahu bagaimana caranya untuk main. Jadi kan Subjek masih dalam tahap attention, karena adanya perhatian yang masih coba untuk diulang. Subjek mulai mencari tahu tentang game tersebut. Capek banget. Bagus nih, ini ngapain ya? Aduh. Gimana sih? Gimana sih? Ya, gimana sih ini? Selanjutnya, subjek naik pada tahapan kedua, yaitu retention. Dibuktikan dengan adanya sifat pengulangan perilaku model dan bagaimana si subjek membayangkan dirinya melakukan kegiatan yang akan diimitasi. Kayaknya asik juga. Download ah. Pada scene kali ini, subjek berada pada tahap production. Dibuktikan dengan adanya individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dibuktikan dengan adanya si subjek mulai mendownload
dan memainkan game tersebut. Capek banget. Apa login aja ya? Tapi kan ini dikumpulin nanti. Login gak ya? Login gak? Bodo amat lah, login aja. Bisa dikerjain nanti juga. Selanjutnya, ada self-regulation. Kemampuan mengontrol diri sendiri yang menjadi salah satu penggerak individu dalam melakukan sesuatu. Subjek di sini memiliki regulasi diri yang buruk. Dibuktikan dengan adanya perilaku subjek yang lebih mementingkan bermain game daripada prioritas yang harus dilakukan. Anaknya tuh kan jago banget. Iya dong, main ML ini. Gue mencari makasih ya. Main udah lama ya? Udah sih barusan, tapi kayak Udah pro sih. iya makasih. Enggak loh, aku masih belum pro loh ini. Masih lu. Itu kayak Jago banget loh. Pada scene kali ini, subjek sudah berada pada tahap paling terakhir imitasi, yaitu motivation. Pada tahap ini, perilaku yang diimitasi oleh individu akan mengarahkannya pada penguatan atau motivasi tertentu sehingga ia memahami dan terjadi proses belajar untuk mengulangi atau tidak. Seperti kejadian tadi, adanya penguatan reinforcement atau motivasi yang diberi dari lingkungan yang membuat ia lebih bisa mengimitasi kegiatan tersebut. Dari proses imitasi yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, adanya karakteristik model. Adanya modeling pada faktor kesamaan, yaitu teman sebaya. Lalu yang kedua, adanya modeling pada faktor kompetensi, yaitu melihat orang yang lebih ahli di YouTube. Selain karakteristik model yang memberi pengaruh, ada juga karakteristik observer, yaitu si subjek lebih mudah meniru perilaku model karena adanya dorongan dari diri sendiri. Lalu yang ketiga, adanya konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Adanya reinforcement untuk mengulangi, di sini terbentuk karena adanya dorongan untuk lebih jago, karena ada role model yang dikaguminya. Serta adanya respon positif yang diberikan dari lingkungan subjek. Lalu, ada teori self pada Bandura. Bukan sesuatu hal yang menyebabkan imitasi itu terjadi, tetapi adanya proses dan struktur kognitif yang berkaitan dengan pemikiran dan persepsi. Di sini, ditunjukkan dengan adanya self-regulation. Lalu juga ada metode observasi yang terlibat. Yang pertama melihat langsung, yang kedua melihat melalui media online, dan yang ketiga adanya niat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada triadical reciprocal, yaitu hal yang saling mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama ada person, yaitu subjek tersendiri. Yang kedua ada behavior, perilaku baru yang terbentuk. Dan yang ketiga ada environment, lingkungan yang membantu subjek untuk melakukan imitasi tersebut.